Dalam gemerlap senja yang memeluk perbukitan, sebuah perjalanan menuju kesucian dimulai. Di balik tirai keheningan, terbentang kebahagiaan yang tak terucapkan. Biara Karmel OCD Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, Kakaskasen. Sebuah tempat di mana langit menyentuh bumi, di mana doa-doa mengalir seperti sungai tak berujung. Tak lama setelah Indonesia merdeka, berdirilah Biara Karmel Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus di Kakaskasen dari Ordo Carmelitarum Discalceatorum atau OCD yang artinya Ordo Karmel tak berkasut. Saat ini di dalam biara terdapat 13 suster yang 2 diantaranya adalah novis. Biara kami ini adalah Biara Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang pada tahun ini merayakan jubileum 75 tahun berdirinya biara ini. Memang biara ini berasal dari tanah Belanda, dari Biara Maastricht. Semua ini adalah atas inisiatif dari Monsignor Nicolaus Verhoeven, di mana beliau menginginkan agar Biara Karmel berada di keuskupannya, di Keuskupan Manado. Beliau merindukan supaya ada biara kontemplatif. Oleh karena itu, beliau menulis surat ke Belanda untuk memohon agar kalau bisa suster-suster dari Belanda boleh membuka misi mereka di tanah Indonesia, khususnya di Minahasa. Dan akhirnya pada tanggal 8 Februari, keempat suster dari Belanda meninggalkan kota asalnya menuju tanah Minahasa. Mereka datang dengan kapal laut Willem Roos. Ketika itu mereka memang berempat, namun satu suster tidak bisa ikut langsung ke biara tersebut, ke biara ini, karena satu suster itu jatuh sakit. Oleh karena itu beliau tinggal di Lembean sampai beberapa bulan baru beliau bisa masuk ke biara ini. Mereka masuk tanggal 3 Mei 1949, tetapi dalam peraturan dikatakan bahwa dalam misa pertama itulah hari pendirian, makanya disebut tanggal 4 Mei 1949 dinyatakan resmi sebagai biara pendiri, didirikan di Biara Karmel Santa Teresia Kakaskasen ini. Jadi sudah 75 tahun para misionaris dari Belanda membawa benih-benih iman di tanah Indonesia, dan sekarang meskipun anggotanya berkurang tetapi misi, karya dan para suster tetap berbuah, tetap ada hasilnya meskipun anggotanya sangat sedikit, tetapi di mana-mana tetap mengagumi, memasyurkan nama Karmel. Oleh karena itu, kami memang sangat bersyukur di tahun jubileum ini banyak orang berduyun-duyun juga ingin mengetahui apa kehidupan para suster di Biara Karmel yang tersembunyi ini, sehingga banyak dari golongan-golongan yang lain juga ingin mengetahui siapa yang hidup di balik terali tembok Biara Karmel ini. Oleh karena itu kami inilah generasi penerus di mana kami ingin agar supaya benih-benih yang sudah ditaburkan oleh para perintis kami, para suster-suster dari Belanda itu tetap hidup dalam Keuskupan Manado. Jadi dalam rangka
Jubileum biara tersebut ini bukan hanya perayaan untuk para suster saja, tetapi adalah perayaan untuk seluruh umat dalam Keuskupan Manado, di mana kami tetap bersatu dalam keuskupan, karena lewat keuskupan juga kami tetap diperhatikan dengan kehadiran banyak orang yang datang ke tempat kami ini. Jadi kami sangat berterima kasih bahwa biara kami ini juga tetap diperhatikan oleh keuskupan dan umat. Yang datang pertama dari Belanda adalah Moeder Bernadette, kemudian Suster Maria Gertrudis, Suster Maria Tresia, dan Suster Lucia. Sekarang mereka sudah tidak ada lagi, tetapi kami percaya dari tempat jauh di sana mereka tetap mendoakan biara Karmel ini agar tetap hidup, tetap banyak putri-putri Indonesia yang bisa bergabung dengan kami di biara ini. Untuk para suster, mereka memang sungguh-sungguh adalah kontemplatif. Mereka hampir jarang sekali untuk keluar. Jadi sejak awal pendirian, Santa Teresa dari Avila sebagai pendiri ordo kami memang menginginkan bahwa anggotanya untuk hidup bersendiri dengan Tuhan. Setiap hari memandang wajah Allah dalam kesunyian. Memang untuk awam, untuk orang yang kurang mengerti dengan gaya hidup kontemplatif, mungkin orang berpikir semacam suatu kebodohan, memenjarakan diri sendiri di balik terali, di balik tembok, tidak pernah keluar dan bersosialisasi. Tetapi bagi para suster itu adalah suatu kesempatan yang indah, karena setiap saat mereka boleh memandang wajah Kristus yang mereka cintai dan yang mencintai mereka. Sebagai jantung gereja di Keuskupan Manado, tugas utama para suster adalah berdoa. Mendoakan para imam, rekan-rekan suster, umat Katolik maupun non-Katolik, juga untuk negara dan dunia. Memang hidup kami itu memang fokusnya doa. Doa bukan berarti tidak bekerja. Suster-suster juga bekerja sendiri, tetapi dalam keseharian kami bekerja itu dengan doa juga. Seperti Santa Ibu Teresa dari Yesus atau Teresa Avila mengajarkan di saat bekerja, misalnya seorang suster di dapur, dia sedang memasak, Tuhan itu ada di dalam periuk atau dalam panci. Jadi difokuskan dengan doa. Jadi sehingga biara ini seperti sebuah oase. Jadi dengan hidup kami yang tersembunyi, tapi di dalam ketersembunyian kami, toh menarik banyak orang, banyak berbagai golongan dari lintas agama, tidak saja hanya Katolik, bahkan ada tokoh-tokoh agama lain datang minta didoakan di tempat ini. Seperti dan juga hidup kami berdoa itu selain doa vokal seperti rosario atau ofisi, kami juga berdoa meditasi 2 kali sehari, pagi dan sore. Santa Teresa mengajarkan doa itu bukan hanya banyak berpikir, tapi banyak mencinta. Doa itu ibarat berbicara dengan seorang sahabat yang dia tahu mencintai dirinya. Pengalaman pribadi saya, doa itu sangat penting. Itu merupakan pedoman hidup, kekuatan, dan juga doa itu mampu mengubah segala yang buruk menjadi baik. Jadi kami mendoakan selain untuk komunitas ini, untuk diri kami masing-masing,
Bahkan kami lebih luas lagi, kami berdoa untuk keuskupan ini, para imam, seluruh umat, bahkan seluruh dunia. Jadi itulah hidup doa kami sehari-hari. Tidak semua kegiatan tidak terlepas dari hidup doa. Doa itu ibarat nafas kehidupan, jantung kehidupan. Di dalam hening dan refleksi, kita menemukan kehadiran spiritualitas yang mendalam dari para suster Biara Karmel OCD, Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Kakaskasen. Dalam pembahasan ini, mari kita renungkan bagaimana hidup mereka yang penuh dengan doa, kesederhanaan, dan pencarian akan Tuhan dapat menjadi sumber inspirasi yang mendalam bagi kita semua. Saya ingin bersharing sedikit tentang spiritualitas Karmel dan kenapa para suster ada di keuskupan ini. Kami satu ordo, para pastor dan juga para suster dengan pendiri kami Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa dari Yesus, juga Yohanes dari Salib, dan juga termasuk Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Dan Santa Teresa dari Avila dari sejak pendiriannya itu mendirikan biara ini dengan tugas khusus untuk mendoakan keuskupan, mendoakan umat, dan teristimewa mendoakan para imam. Ini tugas yang diberikan oleh Santa Teresa bagi para suster. Sedangkan kami para pastor itu bertugas untuk membantu para suster dalam aspek spiritualitas. Nah, Santa Teresa mau supaya para suster itu fokuskan diri untuk berdoa. Berdoa dalam menjalani hidup mereka sebagai satu doa. Ini spiritualitas inti dari para suster itu. Jadi mereka disebut pendoa. Doa itu bukan soal jamnya mereka berdoa, tetapi hidup mereka dipasrahkan, diserahkan kepada Tuhan. Korban-korban untuk Tuhan di dalam keuskupan, bagi kepentingan keuskupan dan untuk gereja universal. Untuk Santa Teresa, spiritualitas paling utama yang dipesankan itu adalah persaudaraan, doa, dan misi. Dan bagaimana misi mereka sebagai orang kontemplatif di dalam, bagaimana misi mereka itu dimengerti. Karena misi yang paling utama di sini adalah cinta kasih. Di mana ada cinta, disitulah misi dimulai. Sebagaimana diajarkan oleh Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus, pelindung biara mereka di Kakaskasen ini, pelindung misi. Karena misi dimulai dari cinta kasih. Setiap langkah cinta yang mereka wujudkan itu untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan umat semuanya. Sehingga kita bersyukur dan berterima kasih bahwa di keuskupan ini ada satu komunitas khusus yang setiap hari seperti asap di dapur ya, menghidupkan, menandakan bahwa ada orang yang mendoakan kita. Ada orang yang memberikan dirinya untuk keuskupan, untuk para imam, untuk pelayanan, dan untuk umat semuanya. Ini panggilan khusus, panggilan istimewa. Dan saya sebagai pastor yang bekerja di General juga mengajak teman-teman orang muda untuk melihat aspek hidup ini sebagai satu panggilan istimewa. Mari bergabung, mari menimba kekuatan doa untuk keuskupan, untuk umat di tempat ini. Tentu saja Tuhan punya rencana khusus dalam, boleh dikatakan, kata-kata mungkin saya sendiri, proyek Tuhan sendiri dalam menyelamatkan dunia. Banyak bentuk-bentuk hidup yang Tuhan sudah bentuk sendiri, panggilan-panggilan hidup aktif, banyak tarekat, banyak kongregasi dalam kegiatan-kegiatan aktif untuk melayani umat manusia. Tetapi kami adalah panggilan kontemplatif yang mungkin susah dimengerti oleh banyak orang. Tentu saja hidup kami adalah doa, dan doa itu kami bukan diam, berdoa terus, berlutut, tidak.
Jadi doa itu adalah keseluruhan hidup kami. Jadi termasuk kerja, termasuk relasi kehidupan kami setiap hari dengan sesama, atau dengan orang-orang yang datang yang sangat membutuhkan bantuan, doa, ataupun ya sekedar mereka mengungkapkan masalah-masalah hidup mereka. Itu juga pasti kami tetapi pasti kami hadir dengan doa. Karena kami membuat segala sesuatu ya pasti semua dalam bentuk sederhana. Dalam bentuk sederhana, kegiatan kami di dalam juga sangat-sangat sederhana dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana. Boleh dikatakan pekerjaan rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang pasti juga segala yang ada di dalam ruangan pasti dibersihkan, masak, cuci, itu pekerjaan kami di dalam. Jadi sederhana. Selain dengan jadwal-jadwal doa hidup bersama yang kami secara bersama-sama buat, ada jam-jam doa. Tetapi untuk keseluruhan hidup kami itu adalah doa. Karena apa yang kami buat dalam bentuk ya sangat sederhana, itu kami buat adalah karena dan untuk cinta. Untuk cinta yaitu untuk Yesus, untuk bersama-sama dengan Dia, menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan dunia. Dengan kami berbuat apa saja yang kami mengerti dan kami percaya, sekecil apapun yang kami buat berdasarkan cinta, hati untuk persembahan diri kepada Tuhan, itu pasti menjadi berkat untuk banyak orang. Bahkan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus meninggal masih muda, tetapi ternyata dia menjadi orang kudus. Bahkan menjadi pelindung misi sedangkan dia berada di dalam tembok-tembok biara. Membawa berkat untuk para imam atau mereka yang terpanggil secara aktif berkarya di luar, baik sebagai biarawan-biarawati atau sebagai ibu, bapa, keluarga, semua dia kuatkan dengan cara hidupnya di dalam, yaitu membuat segala sesuatu sebagai doa. Dia membuat apa saja sekecil pun untuk Tuhan, untuk orang lain. Jadi tidak ada lagi yang untuk dirinya sendiri. Jadi walaupun sudah sakit, mungkin dalam pandangan orang, untuk apa Santa Teresa ini akhir-akhir hidupnya hanya bisa ya cabut rumput sedikit-sedikit, hanya sekedar untuk kena matahari karena dia memang sudah sakit. Tetapi itu pun dalam pekerjaan yang kecil itu, dia yakin itu sangat berguna dan dia yakin itu Yesus membawa apa yang dia buat itu untuk banyak orang, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Sehingga itu sudah menjadi penyerahan dirinya sebagai silih untuk banyak orang. Jadi mungkin silih itu mungkin orang bisa berpikir, oh harus dengan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang berat. Tentu saja untuk Santa Teresia bukan begitu. Untuk dia lewat pekerjaan kecil tetapi dengan hati yang besar. Kehidupan Santa Teresia yang juga kami contohi dia sebagai pelindung biara Karmel Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Kakaskasen ini. Sebagai penyerahan diri kami secara total kepada Tuhan, membuat apa saja untuk Tuhan, bukan lagi untuk ketenaran diri. Jadi pekerjaan kecil apapun itu berarti, karena kami buat sudah pasti bukan untuk mendapat gaji atau mendapat pujian, tetapi semua dibuat untuk Tuhan. Karena bisa saja kan orang merasa hidupnya tidak berarti, tidak berguna, ya karena merasa pekerjaan yang dibuat adalah pekerjaan yang kecil-kecil atau pekerjaan sederhana. Ada mungkin yang berpikir hidupnya nanti berarti kalau membuat sesuatu yang wow-wow, yang bisa dilihat orang yang hebat-hebat.
Tapi contoh dari Santa Teresia yang kami semua para suster Karmelite Santa Teresia Kakaskasen ya mau mencontoh akan kehidupannya yang sangat sederhana. Tetapi menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan sehingga bisa merasa bahagia lewat kehidupan harian kami. Sehingga apa saja yang dibuat kami merasa bahagia dan bisa hidup enjoy dengan sesama suster, sehingga juga bisa membawa juga kebahagiaan itu kepada orang-orang yang datang di bilik tamu yang memohon banyak bantuan doa atau kekuatan dari segala kesulitan hidup mereka di luar. Sehingga walaupun kami di dalam, kami juga banyak mengerti akan kehidupan banyak orang di luar yang ada banyak susah. Sehingga juga kami membawa kehidupan kami dengan intensi-intensi orang-orang yang datang. Seperti kalau kami sebagai manusia bisa menjadi lelah, capek, atau bisa bosan, tetapi dengan mengingat juga orang-orang yang datang, menceritakan akan kehidupan mereka di luar yang begini begitu, kami juga membawa hidup. Kalau sudah capek, ingat mereka yang ada banyak susah di luar. Dan kami yakin kehidupan kami akan membantu juga banyak orang lewat pengorbanan diri kami di dalam, walaupun sederhana, tapi memang juga butuh penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu sangat susah dijalankan kalau tidak berdasarkan cinta kepada Tuhan. Apa saja yang kami mau buat sekecil pun, itu adalah karena dan untuk cinta. Dalam perjalanan kita untuk memahami kehidupan spiritual, mari kita memandang lebih dekat ke dalam jadwal kegiatan yang dijalani oleh Suster Biara Karmel. Dengan ketaatan yang tak tergoyahkan, mereka membagi waktu antara doa, pelayanan, dan komunitas. Mari kita temukan kebijaksanaan dan inspirasi dalam rutinitas mereka yang khusus ini. Jadwal komunitas biara kami, Biara Kakaskasen Manado, bangun pagi jam 4.15. Biasanya jam kami lebih 10 menit dari jam di luar. Setelah itu kami bersiap-siap sedikit untuk pergi ke KOR. 4:45 kami lonceng untuk ofisi pagi. Setelah itu, setelah ofisi pagi kami meditasi 1 jam. Sesudah meditasi 1 jam, misa jam 6. Selesai misa, pemeriksaan batin. Sesudah pemeriksaan batin, kami ada rosario. Setelah selesai rosario setengah jam, kami ofisi siang pertama. Sesudah itu, selesai ofisi siang pertama, kami pergi makan. Setelah selesai makan, kami melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan untuk kami masing-masing. Setelah itu, kami lagi 5:11 lonceng pertama untuk melanjutkan ofisi siang kedua jam 11. Sesudah ofisi siang jam 11 selesai, kami pemeriksaan batin lagi. Setelah itu kami berdoa sedikit dan pergi ke refter dengan doa Mazmur dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan, sampai di refter. Sesudah sampai di refter, doa makan. Biasanya dipimpin oleh yang bertugas memimpin doa di KOR, di tempat doa. Sudah itu makan. Selesai makan siang, kami pergi rekreasi. Di waktu itu juga ada yang cuci piring. Selesai cuci piring dan melakukan tugas
yang ada di dapur. Sesudah itu pergi rekreasi selama 1 jam. Sesudah selesai rekreasi sampai jam 1, kami doa tutup rekreasi. Sesudah doa tutup rekreasi, kami pergi tidur. Lalu bangun tidur jam 2, dan setelah itu bacaan rohani setengah jam, dan pada setengah 3 kami ofisi siang ketiga. Selesai ofisi siang ketiga, ada doa untuk keselamatan jiwa-jiwa 3 kali Bapa Kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Sesudah itu masing-masing pergi ke tugas masing-masing, pergi mandi, pergi urus bersih yang lain. Sesudah itu bersiap-siap lagi 1/4 jam 5 lonceng untuk doa sore. Sesudah itu doa sore selesai, kami meditasi lagi untuk sore hari sampai jam 6:15 kami angelus. Sesudah angelus doa sedikit lagi dan pergi ke refter, pergi makan malam. 6:30 selesai makan, ada yang cuci piring, beres-beres sedikit, dan pergi rekreasi malam. Rekreasi malam selesai, lagi 1/4 jam 8, doa rekreasi, doa penutup rekreasi. Sesudah itu kami pergi doa kompleterium dan dilanjutkan dengan ibadat bacaan. Sesudah ibadat bacaan, kami pergi di sel masing-masing untuk doa bacaan rohani. Lalu kira-kira jam 10 tidur malam. Itulah kegiatan kami sepanjang hari di Biara Karmel Kakaskasen. Mengapa ada jadwal? Supaya kehidupan di dalam komunitas itu teratur, disiplin, dan berjalan baik. Dan semua orang, para suster, bisa lebih memahami arti panggilan kehidupan mereka di dalam biara kontemplatif. Beberapa bulan terakhir ini ada di media sosial para suster kita Karmel kontemplatif tak berkasut OCD dari Kakaskasen keluar di beberapa tempat, dan itu dibuat dengan sadar, dengan tahu dan mau, dan atas pengetahuan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk hal ini, supaya memperingati 75 tahun kehadiran Karmel OCD ini. Para suster mau merasa dekat dengan umat di keuskupan, demikian juga umat merasa dekat dengan para suster. Umat merasa didoakan oleh para suster, demikian juga suster mengharapkan supaya umat keuskupan Manado mendoakan juga, ya, mendoakan para suster yang di dalam. Mereka bukan siapa-siapa, mereka orang seperti kita. Mereka mau supaya memberikan segalanya untuk keuskupan ini. Jadi mereka di beberapa tempat terlihat mengunjungi umat, itu satu sukacita, satu kesempatan istimewa. Mereka tidak sembarang keluar dan juga tidak sembarang diberi izin untuk mereka keluar seperti ini. Ini hanya momen-momen, saat-saat sangat spesial, dan diharapkan bahwa saat-saat seperti ini menjadi rahmat yang besar untuk keuskupan, supaya keuskupan semakin bersatu, para imam semakin bergiat di dalam doa, di dalam pelayanan, dan demikian juga impactnya, pengaruhnya untuk para suster juga demikian. Mereka semakin setia menjalani panggilan mereka untuk mendoakan, ya, mendoakan bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan hidup dan penyerahan diri mereka di dalam biara. Mari saya mengajak Bapak Ibu umat, para imam untuk juga mendoakan mereka, mendorong, membantu mereka, memberi mereka semangat supaya pelayanan doa-doa mereka itu bisa menjadi dapur api
untuk keuskupan, untuk umat di keuskupan ini. Dalam sukacita dan penghargaan, kita mengucapkan selamat atas 75 tahun berdirinya Biara Karmel OCD Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Kakaskasen dan atas pengabdian para suster yang setia dan berdedikasi. Perjalanan mereka yang luar biasa ini adalah inspirasi bagi kita semua dan kita bersyukur atas dedikasi mereka yang tanpa pamrih. Semoga jalan mereka terus diberkati dan terang benderang dengan cinta dan kasih Allah. Kami sering datang ke Karmel karena mudah terbiasa dari masih kecil, sering diajak oma untuk datang bersiarah ke Karmel, berdoa bersama, mengunjungi suster-suster di biara yang terbatas, tidak bisa keluar dari biara, untuk sama-sama ketemu dengan pendoa-pendoa kami yang ada di muka bumi. Bagi saya, biarawati Karmel itu, khususnya di Kakaskasen ini, adalah para pendoa. Pendoa-pendoa kami yang ada di muka bumi ini. Karena kami percaya dalam setiap permasalahan kami yang kami hadapi, semakin banyak orang yang bersama-sama dengan kami berdoa, mudah-mudahan semakin didengar oleh Tuhan dan Bunda Maria. Manfaat yang sudah kami rasakan sampai saat ini banyak sekali. Yaitu salah satunya saat masa-masa sulit datang, kami tahu kemana kami harus datang. Dengan selalu didoakan dari suster dan selalu diajarkan pada saat masa sulit kita cuma masuk ke kamar, bertekuk lutut, berdoa, itu yang kami jalani setiap hari. Dan itu puji Tuhan sampai sekarang ini setiap kali ada kesulitan, hambatan, entah mau di usaha, keluarga atau dalam kehidupan setiap hari, cuma itu selalu andalan kami, yaitu doa. Dan puji Tuhan sampai detik ini doa-doa kami bukan selalu dijawab Tuhan, tapi selalu ada rasa ringan, selalu ada pendampingan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Secara pribadi, saya sangat mengenal Karmel ini karena mengawali pribadi saya ini sejak dari muda. Saya sering berkunjung dan meminta doa kepada para suster yang ada di Karmel di sana. Suasana hening, suasana damai yang tercipta di Karmel itu, bahkan juga suasana yang ramah, penuh senyuman daripada para suster, membuat pribadi saya tapi juga membuat banyak orang dengan golongan agama apapun untuk datang berdoa di tempat ini. Saya sering datang berdoa untuk harapan-harapan saya, syukur-syukur saya, tapi juga tantangan dan pergumulan secara pribadi dan keluarga. Tapi juga pada waktu saya pun dipercayakan untuk memimpin Kota Tomon sebagai wali Kota Tomohon selama 2 periode di tahun 2011 sampai 2021. Tantangan dan pergumulan, bahkan harapan-harapan dari bukan hanya pribadi tapi juga sebagai pemerintah dan masyarakat Kota Tomon, saya membawanya kepada para suster yang ada di Karmel OCD Santa Teresia yang ada di Kakaskasen untuk digumuli, didoakan, dan tentunya sebagai pribadi saya tentunya mempunyai kesaksian bahwa harapan pergumulan ini banyak juga didengar oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada di mana-mana, di tempat manapun. Tapi saya percaya juga Tuhan itu ada di Biara Karmel Santa Teresia OCD Kakaskasen. Biarlah di hari ulang tahun ke-75 tahun jubileum dari Karmel OCD Kakaskasen yang ada di Kota Tomon bersama para suster yang memberikan diri mereka untuk mendoakan, mengasingkan diri, boleh bilang seperti itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi gereja, tapi juga memberikan berkat bagi setiap orang yang datang dengan harapan dan pergumulan mereka, dengan status apapun mereka, dengan agama apapun mereka. Biarlah Santa
Teresia di Karmel ini menjadi berkat bagi semua, termasuk juga bagi Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dan bagi dunia. Profisiat bagi kita semua, Tuhan memberkati kita semua, dan shalom, damai di hati. Kehadiran dari Biara Karmel ini merupakan suatu hal yang luar biasa untuk Kota Tomohon, karena kehadiran suster-suster ini ibarat bunga yang sedang mekar dan berbau harum, memberikan warna tersendiri untuk Kota Tomohon sebagai kota kembang. Jadi 75 tahun itu kadang-kadang dilambangkan dengan berlian. Jadi melambangkan kejernihan, kekuatan, dan ketahanan yang luar biasa, ya. Jadi perjalanan 75 tahun itu ya memang kalau lihat lahir ya 4 atau 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, dan tentu di awal-awal kemerdekaan Indonesia masyarakat atau secara khusus umat Katolik di Tomohon yang mengalami gejolak-gejolak, mengalami penderitaan-penderitaan. Tapi dengan kehadiran dari suster-suster Karmel sudah melengkapi dari kehidupan masyarakat. Jadi menjadi berkat tersendiri di mana pada saat-saat sulit ya masyarakat secara khusus umat Katolik dapat meminta doa supaya masyarakat bisa lebih tahan untuk menjalani kehidupan yang betul-betul sulit pada masa itu. Dan saya juga sebagai keluarga ya keluarga tentu mengalami suka duka dalam kehidupan ya selama ini. Ya saya dalam masa suka dan duka selalu ya bertemu dengan suster. Saat sulit kami juga meminta doa, terutama untuk kehidupan keluarga, untuk segala rencana-rencana dan maksud-maksud dari keluarga, untuk studi anak-anak, dan semuanya Tuhan kabulkan, Tuhan memberikan dukungan cinta kasih kepada keluarga kami. Dan saat suka juga kami ya selalu bersama-sama dengan suster, terutama pada saat Paskah, pada saat Natal, kami tentu bergembira bersama suster. Sekali lagi saya menyampaikan profisiat dan ya tentu banyak terima kasih atas segala kehadiran eksistensi dari Suster Karmel di sini. Puji Tuhan, saya bisa berkenalan dan bertemu dengan para suster di Karmel Kakaskasan ini. Begitu banyak hal yang telah mereka bina, mereka tempa, baik dalam pola hidup sehari-hari, cara berdoa. Bahkan sebelum saya mengenal seperti apakah Katolik itu sendiri, dan hingga pada saat ini saya bisa bertekun, berdoa bersama mereka di dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha pekerjaan. Mereka saling membantu, memberikan arahan dalam kontemplasi dan doa. Dalam momen peringatan 75 tahun ini, harapannya semoga semakin banyak generasi muda, putra maupun putri yang terpanggil untuk bisa mengikuti jejak para suster, hidup membiara, hidup kontemplasi, dan mendoakan begitu banyak orang. Setelah kami mengetahui dan kami mendapatkan ini dari suster, kami bisa melewati hal-hal itu, dan sampai hari ini kami sudah tidak diganggu lagi oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu yang sering mengganggu kami, baik secara langsung dan tidak langsung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Suster Elizabeth dan juga kepada seluruh suster yang ada di Biara Karmel Santa Teresia Tomohon, karena telah memberkati kami lewat uluran tangan dari Suster Elizabeth yang memberikan kami salib Benedictus ini untuk kami gunakan, baik untuk saya pribadi dan untuk anak saya Cleon yang mendapatkan hadiah ini. Saya masuk di sini untuk membantu Suster Karmel dari 99. Terus saya punya pengalaman kerja di sini bantu Suster Karmel sudah
25 tahun 3 bulan. Saya bantu suster bekerja dengan baik, dengan tenang, dengan sehat. Bekerja sambil berdoa, ikut misa di kapel setiap hari. Nama saya Robi Ringkuan. Saya tinggal di Tetaran dan berumur 52 tahun. Saya bekerja di biara ini semenjak Januari 1999. Jadi saya sudah bekerja selama 25 tahun di tempat ini. Dan kalau mau ditanya tentang kesan saya di tempat ini, saya cukup senang dan berbahagia kerja di tempat ini. Karena segala perhatian para suster bagi kami pekerja, suster selalu menyayangi kami, selalu memperhatikan kami, baik kesehatan kami maupun juga kesejahteraan keluarga kami. Pengalaman saya bekerja di tempat ini tidak akan menjadi kaya atau tidak akan menjadi senang, tetapi kedamaian yang sering kami dapatkan sehari-hari di tempat ini. Dan untuk para orang-orang muda Katolik, berilah hati untuk menjadi bagian dari Biara Karmel ini, untuk menjadi anggota Suster Karmel OCD. Karena sudah banyak juga para suster yang sudah lanjut usia, jadi perlu generasi untuk menjadi Suster Biara Karmel Kakaskasen ini. Terima kasih. Saya Pastor Kris Surinono OCD, anggota Dewan Pimpinan Umum OCD seluruh dunia. Atas nama General OCD, Pastor Miguel Marquez Calle, mengucapkan selamat memperingati 75 tahun pendirian Karmel Kakaskasen. Semoga kehadiran para suster membawa berkat dan berarti bagi umat di Keuskupan Manado. Dari Generalat MSC di Roma, saya mengucapkan Profesiat untuk 75 tahun berdirinya Biara Karmel OCD Santa Teresia Kakaskasen. Semoga para suster senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dan senantiasa menjadi pendoa dan inspirasi untuk torang semua. Sekali lagi, Profesiat, congratulations, Tuhan memberkati. Bersama dengan seluruh pastor dan seluruh umat Sekevikepan Tomohon, saya sebagai Vikep Tomohon mengucapkan selamat atas jubileum 75 tahun Biara OCD Karmel Santa Teresia Kakaskasen. Semoga dengan perayaan ini seluruh umat di Kevikepan Tomohon sungguh merasa berbahagia bersama dengan para suster. Dan harapan kami, semoga dengan perayaan ini, panggilan menjadi biarawan, biarawati, bahkan menjadi pastor, lebih khusus lagi terpanggil menjadi anggota Biara Karmel OCD Santa Teresia Kakaskasen boleh terwujud sehingga semakin banyak anak muda yang tergerak hati untuk ambil bagian dalam karya pelayanan, karya kerasulan, doa yang menjadi spirit utama dari biara ini. Maju terus karya para suster ini, semoga diberkati Tuhan terus dalam hidup dan karya pelayanannya. Saya atas nama teman-teman pastor yang berkarya di Keuskupan Manado menyampaikan selamat
kepada para suster yang merayakan 75 tahun pendirian biara. Semoga semangat dan spiritualitas Karmel OCD semakin berkembang dan OCD semakin dicintai di keuskupan ini. Atas nama pengurus dan rekan-rekan Pastores Unio Keuskupan Manado, saya menyampaikan profisiat 75 tahun Biara Karmel OCD Santa Teresia Kakaskasen. Semoga kehadiran para suster ke depan tetap menjadi tanda berkat Tuhan melalui kontemplasi dan doa-doa mereka untuk seluruh umat, khususnya di Keuskupan Manado. Sekali lagi, profisiat. Saya Pastor Noldi Karamoy, Pastor Paroki Santo Franciscus Xaverius Kakaskasen, menyampaikan profisiat kepada seluruh para suster Karmel Santa Teresia yang merayakan jubileum 75 tahun Biara Karmel. Semoga lewat pelayanan, kehadiran para suster, makin banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Saya Pastor Berti Imbar PR mengucapkan selamat dan profisiat kepada suster-suster Biara Karmel yang merayakan 75 tahun berdirinya. Semoga segala apa yang baik, rencana-rencana baik, kerjasama baik di antara kita, seminari dan Biara Karmel tetap berjalan baik, dan semoga segala apapun yang direncanakan terlebih oleh para suster boleh dikabulkan oleh Tuhan, dan tentunya semakin banyak orang yang mau datang di tempat ini untuk mau berdoa dan kemudian bersyukur atas segala berkat Tuhan yang mereka terima dari hari ke hari. Kami sungguh bersyukur atas kehadiran para suster yang ada di Biara Karmel, dan kami sudah dari tahun ke tahun bekerja sama, bukan hanya untuk datang buat misa, tetapi datang juga untuk berkonsultasi, datang untuk mengungkapkan pelbagai hal, pelbagai rencana-rencana kami di seminari. Dan berkat doa-doa dari para suster, maka semua boleh terlaksana baik. Nah, itu karena kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang ada di Biara Karmel ini. Selamat para suster, selamat berkarya, dan doa kami selalu menyertai. Terima kasih. Kami para suster putri Karmel, Romo dan Frater Karmelite Santi Elie mengucapkan selamat merayakan jubileum 75 tahun Biara Karmel Suster OCD Santa Teresia Kakaskasen. Tuhan memberkati. Kami Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef mengucapkan selamat merayakan jubileum 75 tahun Suster Karmel OCD Santa Teresia Kakaskasen. Profisiat, Tuhan memberkati. Mewakili Kongregasi Frater CMM, khususnya Provinsi Indonesia, mengucapkan selamat merayakan 75 tahun Biara Karmel di Kakaskasen. Kami berharap semoga dengan merayakan 75 tahun ke depan, suster semakin giat dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini lewat tugas dan pelayanan para suster. Terima kasih. Kami suster-suster Dina Santo Yosef dari komunitas Santo Franciscus Assisi, Matani Tomohon, mewakili suster-suster Dina Santo Yosef Keuskupan Manado datang bersama mengucapkan selamat merayakan jubileum 75 tahun Biara OCD Karmel Santa Teresia dari Avila Kakaskasen. Profisia. Saya mewakili para suster PBHK Komunitas Tomohon mengucapkan selamat merayakan pesta jubileum 75 tahun bagi para suster
Ordo Karmel OCD Kakaskasen. Kami sangat bersyukur boleh bersama dan mengenal para suster Ordo Karmel OCD khususnya di Keuskupan Manado. Dengan harapan besar, semoga para suster boleh tetap bersemangat dan bersetia, khususnya di dalam doa dan karya. Demikian para suster, selamat pesta 75 tahun jubileum Ordo OCD Karmel di Kakaskasen. Terima kasih. Atas nama Dewan Pimpinan Umum Kongregasi Bruder 7 Duka Cita Santa Maria Keuskupan Manado dan seluruh anggota kongregasi mengucapkan selamat provisiat untuk Kongregasi Suster OCD Karmel Kakaskasen yang ke-75 tahun hadir di Keuskupan Manado. Semoga pelayanan doa, pelayanan spiritualitas dari para suster kepada seluruh umat Katolik di Keuskupan Manado dan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya dan seluruh dunia tetap eksis, dan semoga suster OCD Karmel Kakaskasen tetap oke dan oke. Shalom, saya Karol Senduk, Wali Kota Tomohon, mengucapkan selamat memperingati 75 tahun berdirinya Biara Karmel OCD Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Kakaskasen. Tentu kami bangga dengan peringatan 75 tahun berdirinya Biara Karmel OCD Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Kakaskasen, di mana biara ini terus menjadi berkat bagi kami dan tentu bagi seluruh umat yang ada di Tomohon. Dan sekali lagi kami menyampaikan selamat bagi para suster yang ada dari kami keluarga Senduk Karundeng. Tuhan memberkati torang semua, Tuhan memberkati Kota Tomohon. Shalom.